Bab 5164, Keberuntungan Besar. Dia berdiri di sana, merasakan kekuatan yang mengalir deras dalam tubuhnya, hatinya dipenuhi kegembiraan. Dia tahu bahwa dia telah membuat terobosan besar dalam pertarungannya dengan manusia batu. Niat pedangnya telah mencapai tingkat baru. Saat pertempuran berlanjut, pemahaman Dev tentang makna pedang menjadi semakin dalam. Dia menemukan bahwa niat pedang bukan hanya semacam kekuatan, tetapi juga semacam persepsi tentang dunia, alam, dan kehidupan. Ilmu pedang manusia batu menunjukkan persepsi semacam ini melalui gerakan pedang yang berbeda-beda. Di tengah konfrontasi sengit, pedang pembunuh naga milik Dev tiba-tiba mengeluarkan suara keras, dan badan pedangnya bersinar terang. Ini adalah pertama kalinya fenomena aneh seperti ini terjadi sejak pedang pembunuh naga mengenali tuannya. Dev tahu bahwa ini karena niat pedangnya telah meningkat, dan kekuatan pedang pembunuh naga juga meningkat. Pada saat ini, Dev tidak lagi menganggap pertempuran dengan manusia batu sebagai pertarungan hidup dan mati, tetapi sebagai kesempatan langka untuk berkultivasi. Dia terus-menerus menembus batas kemampuannya sendiri dalam pertempuran dan memahami niat pedang tingkat tinggi. Ilmu pedangnya juga mengalami perubahan yang mengguncang bumi dalam pemahaman yang konstan ini. Yun Wuya berdiri di samping, menyaksikan pertarungan sengit antara Dev dan manusia batu, hatinya dipenuhi rasa terkejut. Dia belum pernah melihat seseorang yang mampu terus-menerus menerobos dirinya dan memahami arti pedang dalam pertempuran yang berbahaya seperti itu. Dia tahu bahwa Dev di depannya akan menjadi sosok yang luar biasa di masa depan. Seiring berjalannya waktu, niat pedang Dev telah mencapai tingkat yang mengerikan. Pedangnya tampak menyatu dengan langit dan bumi, dan setiap kali dia mengayunkannya, menyebabkan ruang bergetar. Meskipun ilmu pedang manusia batu itu masih kuat, tidak lagi sesulit sebelumnya untuk menolaknya di hadapan Dev. Dalam suatu pertempuran, Dev mengeluarkan teknik pedang yang memadukan seluruh wawasannya. Gerakan ini, bagaikan galaksi yang cemerlang, menyapu ke arah manusia batu. Manusia batu itu mengayunkan pedangnya dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi akhirnya terkena serangan pedang Dev. Akibat hantaman itu, tubuh manusia batu itu tampak retak-retak. Akan tetapi, tepat ketika Dev mengira manusia batu itu akan dihancurkan, cahaya menyilaukan tiba-tiba terpancar dari manusia batu itu. Setelah cahaya menghilang, pedang di tangan manusia batu itu terbang ke arah Dev dan menusuk di depannya. Dev menatap pedang di depannya, hatinya penuh dengan keraguan. Dia mengulurkan tangannya dan menggenggam pedang, lalu tiba-tiba niat pedang yang besar menyerbu ke dalam pikirannya. Dia mengerti bahwa manusia batu ini sebenarnya adalah roh pedang yang menjaga tempat ini. Keberadaannya adalah untuk menguji mereka yang memasuki tempat ini dan membimbing mereka untuk memahami niat pedang tingkat tinggi. Pada saat ini, hati Dev dipenuhi dengan rasa terima kasih. Dia membungkuk dalam-dalam kepada manusia batu itu dan berkata, "Terima kasih atas bimbinganmu, senior." Dev telah memperoleh banyak manfaat darinya. Setelah berkata demikian, dia mengambil pedang manusia batu itu dan membandingkannya dengan pedang pembunuh naga miliknya. Cahaya batu di aula berangsur-angsur memudar, dan manusia batu berubah menjadi kunang-kunang dan bergabung menjadi pedang kuno di depan Dev. Pedang pembunuh naga bergetar sedikit, dan pola pedang kuno muncul samar-samar di badan pedang, bersinar seperti makhluk hidup. Dev menggenggam kedua pedang itu, dan merasakan niat pedang yang kuat mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya. Kelelahan dari pertarungan sebelumnya dengan manusia batu itu sepenuhnya tersapu oleh kekuatan baru ini. "Tuan Dev, niat pedangmu." Yun Wuya berdiri di samping, matanya penuh kengerian. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Dev di depannya tampaknya menyatu dengan prinsip pedang antara langit dan bumi, dan setiap gerakannya membawa irama misterius. Pria batu ini ternyata adalah roh pedang yang menjaga pedang. Aku menemukan keberuntungan besar secara tidak sengaja. Dev dengan lembut membelai pedang pembunuh naga, dan pedang itu mengeluarkan suara yang panjang dan jelas. "Ayo pergi, kita sudah lama tertunda. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Humazi dan yang lainnya." Tepat saat Dev dan rekan-rekannya hendak pergi, mereka tiba-tiba menemukan bahwa dinding batu itu diukir dengan diagram gerakan pedang kuno. Bab 5165, Aku akan mencintai wanitaku. Dev berjalan perlahan di aula. Setiap kali melangkah, wawasan baru muncul di benaknya. Teknik pedang 9 bayangan terus berkembang dalam pemahamannya, dan teknik itu sudah memiliki pesona gerakan pedang manusia batu. Cahaya bulan yang dingin menyinari gunung-gunung dan hutan, dan langit menjadi gelap. "Sial, kenapa Dev belum keluar? Apa dia dalam bahaya?" Humazi mondar-mandir sambil mengusap jenggotnya, dan tas jimat di pinggangnya berdenting mengikuti gerakannya. "Tuan Hu, harap bersabar. Dev adalah pria yang beruntung dan akan baik-baik saja." Mo Qingyun mengenakan kemeja hijau, dengan sedikit kekhawatiran di antara alisnya, tetapi dia tetap tenang. Huo Jingjing menggenggam erat pedang di tangannya. Pedang itu memantulkan cahaya bulan dan wajahnya yang tegang. "Tunggu setengah jam lagi. Jika kamu masih tidak melihatnya, aku akan masuk dan mencarinya." Sebelum dia selesai berbicara, dua sosok perlahan muncul. Dev dan Yun Wuya berjalan keluar berdampingan, dengan pedang pembunuh naga bersinar terang di tangannya. "Dev." Mata Huo Jingjing berbinar, dan dia berlari maju sambil memegang pedang di tangannya, menatapnya dari atas ke bawah,
Apa kau baik-baik saja? Mengapa kekuatan pedang di tubuhmu terasa berbeda? Humazi menyipitkan matanya, menghitung dengan jarinya, lalu berseru, ya ampun. Apakah kamu berhasil menerobos di sana? Kekuatan pedang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mo Qingyun juga melangkah maju dan menatap Dev dengan saksama, lalu mengangguk dan berkata, memang, niat pedang Dev telah mencapai kesempurnaan, dan ada kecenderungan samar untuk beresonansi dengan langit dan bumi. Tampaknya dia tidak dalam bahaya, tetapi sebuah peluang. Dev tersenyum dan menjelaskan secara singkat bahwa manusia batu itu adalah roh pedang dan sedang membimbingnya untuk memahami niat pedang tingkat tinggi. Setelah mendengar ini, semua orang tercengang. Jadi, pedang kuno di tanganmu adalah roh pedang. Humazi menunjuk pedang kuno di tangan Dev. Pedang itu berwarna hitam pekat dengan ukiran totem samar di gagangnya, memancarkan hawa dingin samar. Tepat. Dev mengambil pedang kuno itu. Pedang itu dingin di tangannya, tetapi samar-samar menyerupai pedang pembunuh naga. Meskipun pedang ini tidak memiliki nama, roh pedangnya agung dan melengkapi pedang pembunuh naga. Jingjing, aku akan memberikan pedang ini padamu. Dev menyerahkan pedang kuno itu kepada Huo Jingjing. Huo Jingjing menatap pedang kuno berwarna gelap yang diserahkan Dev kepadanya. Sebelum ujung jarinya menyentuh pedang itu, dia sudah bisa merasakan niat pedang yang sama dengan pedang pembunuh naga tetapi lebih pekat. Dia tanpa sadar mengambil setengah langkah mundur. Alisnya sedikit mengernyit. Dev, pedang ini diubah oleh roh pedang. Itu akan sangat membantu latihanmu. Aku. Wanita saya, menggunakan pedang saya, adalah hal yang wajar. Nada bicara Dev tidak memungkinkan untuk berdebat, dan dia langsung menyerahkan pedang kuno itu ke tangan Huo Jingjing. Pedang itu terasa agak berat di tangannya, dan arus dingin mengalir di sepanjang meridiannya, beresonansi samar dengan energi pedang di tubuhnya. Huo Jingjing terkejut dan melihat ke bawah ke arah pedang kuno itu. Dia melihat bahwa totem yang kabur itu tampak memiliki cahaya redup, yang samar-samar berhubungan dengan teknik pedang yang sedang dia latih. Tapi pedang ini. Tidak ada tapi. Dev memegang tangannya dan memintanya untuk memegang gagang pedang dengan erat. Matanya menyala, memantulkan cahaya bulan di luar istana, dengan keseriusan yang tak terbantahkan. Pipi Huo Jingjing terasa sedikit panas. Dia melihat sekilas senyum setengah Yunwuya, Humazi memutar jenggotnya dan tertawa, dan Mo Qingyun mengangguk acuh tak acuh. Pikiran untuk menolak dalam benaknya segera menghilang. Dia menarik napas dalam-dalam, menggenggam pedang kuno itu erat-erat, merasakan aura pedang yang agung keluar dari pedang itu, dan mengangguk dengan berat, baiklah. Kalau begitu aku akan menerimanya. Jika suatu hari nanti aku tidak lagi layak menerimanya, aku akan mengembalikannya kepadamu. Konyol. Dev mengusap rambutnya. Dev, kamu tidak bisa memihak pada yang satu dan mengabaikan yang lain. Kamu juga harus memberikan sesuatu pada nonamu. Dia juga wanitamu. Anda tidak bisa begitu saja mempermainkan seseorang dan kemudian menyangkalnya. Kata Humazi sambil tersenyum. Tentu saja, jika masih ada hal baik lainnya, aku akan memberikannya kepada Qingyun. Dev tersenyum tipis, ayo kita pergi ke istana ketujuh dan melihat apakah ada hal baik di istana ketujuh. Sekelompok orang bergegas menuju istana ketujuh. Bab 5166, tidak ada dendam atau permusuhan. Matahari terbenam bagaikan darah, memercik di gerbang gunung istana ketujuh. Dev datang bersama semua orang. Pada saat ini, Dev berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Humazi dan yang lainnya mengikutinya dari kejauhan. Mereka memperhatikan sosoknya yang kurus membentuk bayangan panjang di bawah matahari terbenam, memperlihatkan tekanan yang tak tertandingi. Ada kilatan fanatisme dan kekaguman di mata para biksu sekte Qingyun. Mereka tahu bahwa pertarungan sengit akan segera dimulai dan mereka akan dapat menyaksikan keajaiban lainnya. Pada saat ini, Dev berjalan selangkah demi selangkah menuju sarang Master Istana Ketujuh. Tuan Dev, apakah Anda benar-benar akan menerobos masuk ke Istana Ketujuh sendirian? Yunwuya menelan ludahnya dan menatap puncak Istana Ketujuh yang berkabut di depannya. Suaranya bergetar, Master Istana Ketujuh berada di puncak peringkat ke-9 dari alam abadi longgar, dan kita tidak tahu berapa banyak kultivator peringkat ke-9 dari alam abadi longgar yang ada di Istana Ketujuh. Dev bahkan tidak menoleh, suaranya terdengar seperti angin, dengan sedikit nada menggoda, puncak kelas 9. Di mataku, itu hanya semut yang sedikit lebih besar. Dengan pengalaman membunuh 5 pria berwajah hantu dan mempelajari banyak ilmu pedang dari sekte pedang, Dev sekarang merasa bahwa dirinya luar biasa kuat. Setelah Dev selesai berbicara, sosoknya melintas dan dia berubah menjadi aliran cahaya dan langsung bergegas menuju puncak utama Istana Ketujuh. Formasi perlindungan gunung di depan gerbang gunung tiba-tiba menyala, dan rune yang tak terhitung jumlahnya terjalin menjadi jaring, mencoba memblokirnya. Dev melengkungkan sudut mulutnya membentuk seringai, dan dengan jentikan jarinya, aura kekacauan yang hampir tak terdeteksi melesat keluar, bagaikan gunting tak kasat mata, yang langsung merobek formasi pelindung gunung menjadi berkeping-keping. Boom! Deru formasi yang hancur bergema di seluruh Istana Ketujuh. Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya yang sedang berlatih mendongak dengan ngeri, hanya untuk melihat sesosok tubuh bergegas masuk ke istana Master Istana Ketujuh seolah-olah tidak ada seorang pun di sekitar.
Pada saat ini, Master Istana Ketujuh sedang duduk bersila di tengah aula, memikirkan bagaimana cara melapor kepada Master Istana Keempat. Setelah kembali dari Istana Ke-8, Master Istana Ketujuh tetap tinggal di dalam rumah. Kejutan yang diberikan Dev kepadanya benar-benar terlalu besar. Tetapi sekarang, dia masih tahu terlalu sedikit tentang Dev, jadi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Master Istana Keempat. Tiba-tiba, kubah kaca aula itu meledak dengan suara keras. Di tengah puing-puing yang berterbangan, Dev turun seperti dewa, dan berdiri kokoh di tengah aula, menatapnya dengan acuh tak acuh. Tuan Istana Ketujuh, apakah Anda baik-baik saja? Suara Dev tidak keras, tetapi terdengar seperti guntur di telinga Master Istana Ketujuh. Tiba-tiba dia membuka matanya dan melihat wajah muda Dev yang penuh dengan niat membunuh. Jantungnya tiba-tiba menciut dan dia hampir terjatuh dari matras. Dev, apa yang kau lakukan di Istana Ketujuhku? Tanya penguasa Istana Ketujuh. Bagaimana menurutmu? Dev tersenyum dingin. Aku tidak menaruh dendam padamu. Aku tidak ingin menjadi musuhmu, dan aku juga berharap kamu tidak akan menyusahkanku. Saya tidak tahu apapun tentang perseteruanmu dengan kuil. Master Istana Ketujuh tidak ingin menjadi musuh Dev. Dia takut tidak dapat mengalahkan Dev. Jika kau tidak ingin menjadi musuhku, lalu mengapa kau pergi ke Istana Ke-8? Mengapa kau menyerang Istana Ke-8? Tanya Dev. Aku pergi ke Istana Ke-8 hanya untuk menemuimu, bukan untuk melakukan apapun padamu. Saya juga menerima perintah dari Master Istana Keempat untuk menyelidiki identitas dan latar belakang Anda. Saya tidak punya niat lain, kata Master Istana Ketujuh. Mata Dev menyipit, dia tidak menyangka bahwa bahkan Master Istana Keempat telah memperhatikannya. Sekarang Master Istana Ketujuh berada di puncak tingkat ke-9 dari alam abadi yang longgar. Seberapa kuatkah Master Istana Keempat? Dev tidak berani membayangkannya. Aku tidak peduli apakah kau ingin menjadi musuhku atau tidak. Aku di sini untuk menghancurkanmu hari ini kecuali kau secara sukarela meninggalkan kuil. Klan kuno liar, Sekte Tianyan, dan Istana Bayangan Darah semuanya telah kuhancurkan. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang menyinggung perasaanku pergi. Dev menatap Master Istana Ketujuh dengan dingin dan berkata, Dev, kau sudah keterlaluan. Apa kau pikir aku takut padamu? Master Istana Ketujuh mengerutkan kening dan berkata, bagaimana mungkin dia diminta meninggalkan kuil? Jika dia pergi hari ini, dia mungkin akan dibunuh besok. Jika kamu tidak takut padaku, silakan saja, kata Dev sambil tersenyum. Bab 5167 Konsekuensi. Kepala Istana Ketujuh menggertakkan giginya, meraung dengan ganas, dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, penjaga istana, tangkap dia untukku. Sebelum dia selesai berbicara, 8 aura kuat tiba-tiba meledak dari keempat sudut aula. 8 penjaga istana kelas 8 dari alam abadi yang tersebar, memegang senjata ajaib, membentuk formasi bagua dan mengepung Dev di tengah. Mata mereka dingin, dan jelas bahwa mereka telah menerima perintah untuk membunuh penyusup. 8 belalang, kau ingin menghentikanku? Dev terkekeh dan terlalu malas untuk menghunus pedangnya. Sosoknya bergerak melalui formasi bagaikan hantu, dan setiap kali ia mengangkat tangannya, pengawal dewa akan terlempar mundur sambil berteriak, senjatanya hancur berkeping-keping, urat-urat spiritualnya terputus, dan ia akan terjatuh dengan keras ke tanah, hidup atau matinya tidak diketahui. Namun dalam beberapa tarikan napas, ke-8 pengawal dewa alam abadi itu semuanya lumpuh dan tergeletak di tanah dalam keadaan berantakan. Pupil mata Master Istana Ketujuh tiba-tiba mengecil dan seluruh warna menghilang dari wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Dev akan begitu mengerikan. Para penjaga dewa tingkat 8 dari alam Sanxian bagaikan ayam dan anjing di tangannya. Kamu, siapa kamu? Suara Master Istana Ketujuh bergetar, dan dia melangkah mundur tanpa sadar, tangannya diam-diam meraih cincin penyimpanan di pinggangnya. Apakah kamu tahu konsekuensi menyinggung kuil? Sebagai akibat dari... Dev mendekat selangkah demi selangkah, matanya berkilat dingin, karena aku telah menyinggung 10 istana, aku sudah tahu akibatnya. Jangan bilang kamu hanya Istana Ketujuh yang kecil. Bahkan jika seluruh kuil, atau bahkan seluruh klan dewa, yang memprovokasiku, aku akan menghancurkannya. Mulut besar sekali. Master Istana Ketujuh tiba-tiba mengeluarkan sebuah bendera emas kecil, dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya disulam di atasnya, memancarkan aura bintang-bintang di dunia. Dev, jangan berpikir kau begitu hebat. Lihat, aku, bendera bintang, akan menerimamu. Dia melambaikan bendera kecil itu dengan kencang, dan tiba-tiba cahaya dan bayangan kemasan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari bendera itu, meraung, dan menyerbu ke arah Dev seperti air pasang. Kemanapun ia lewat, udara tampak membeku dan langit serta bumi berubah warna dalam sekejap. Ini adalah salah satu senjata sihirnya yang paling berharga, dan dia pernah menggunakan bendera ini untuk membunuh orang kuat yang levelnya sama. Namun, Dev hanya meliriknya dengan acuh tak acuh dan menjentikkan jarinya dengan santai. Zeng! Suara pedang yang jelas bergema di seluruh aula, dan energi pedang emas yang terkondensasi hingga ekstrim melesat keluar dari ujung jarinya. Pedang itu tampak ramping, tetapi mengandung kekuatan besar seperti penciptaan dunia.
Cahaya dan bayangan kemasan itu bagaikan es dan salju yang bertemu matahari di hadapan energi pedang, dan langsung mencair. Bahkan, bendera bintang pun meraung karena beban berat itu, dan bendera itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi abu. Master Istana Ketujuh. Tangannya yang memegang tiang bendera bergetar hebat, dan matanya dipenuhi ketakutan luar biasa. Ini adalah senjata ajaib yang telah disempurnakannya selama ribuan tahun, tetapi dihancurkan hanya dengan satu jari Dev. Tidak. Tidak mungkin. Master Istana Ketujuh meraung marah, tiba-tiba membuka mulutnya dan mengisap, lalu sebuah relik emas berputar terbang keluar dari antara kedua alisnya. Relik itu bersinar terang, dan langsung membentuk perisai cahaya emas besar di depannya. Perisai cahaya itu diukir dengan bahasa Sanskerta kuno, memancarkan aura suci dan luas. Ini adalah Vajra Indestructible Relic yang kuambil dari surga barat. Bahkan seorang puncak tingkat 9 dari alam Sanxian tidak dapat menghancurkannya. Dev, apa yang dapat kau gunakan untuk menghancurkan pertahananku? Master Istana Ketujuh meraung seperti orang gila, seolah-olah dia sudah kehabisan kesabaran. Dev memandangi perisai emas itu, dengan senyum jenaka di wajahnya. Dia tidak menggunakan senjata sihir apapun, tetapi hanya mengulurkan tangan kanannya, telapak tangan menghadap ke atas, dan perlahan-lahan menekan ke arah perisai cahaya. Boom! Saat telapak tangan itu menyentuh perisai cahaya, tidak terdengar suara gemuruh yang mengguncang bumi, hanya suara berderak yang tumpul. Vajra Indestructible Relic, yang dikatakan tidak dapat dihancurkan bahkan oleh puncak tingkat 9 dari Scattered Immortal Realm sebenarnya seperti kaca. Retakan seperti jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar dari titik kontak. Setelah beberapa saat, benda itu meledak sepenuhnya dengan suara boom. Relik emas itu meratap, dan cahayanya terbang redup kembali ke dahi Master Istana Ketujuh, hampir hancur. Bab 5168 apa yang kamu inginkan? Master Istana Ketujuh menatap kosong ke arah senjata ajaib penyelamat hidupnya yang hancur. Seluruh tubuhnya terasa seperti tersambar petir, dan dia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Dia menatap mata Dev yang seolah mampu melihat menembus segalanya, dan untuk pertama kalinya, perasaan putus asa melonjak dalam hatinya. Monster macam apa orang ini? Tuan Istana Ketujuh, metode apa lagi yang Anda miliki? Suara Dev sedikit malas, seolah-olah dia sedang menonton drama yang membosankan. Jangan sembunyikan, gunakan semuanya, agar aku bisa melihat seberapa kuat kekuatan tempur puncak Istana Ketujuh. Kamu bertindak terlalu jauh. Master Istana Ketujuh terpaksa berada dalam situasi putus asa, dan sedikit kekejaman melintas di matanya, karena kamu mencari kematian, jangan salahkan aku karena menggunakan teknik rahasia terlarang. Dia menggigit lidahnya dengan keras, dan seteguk darah menyembur ke dadanya. Tangannya dengan cepat membentuk segel yang sangat misterius. Dalam sekejap, auranya melonjak, dan kultivasinya, yang awalnya berada di puncak alam abadi, menunjukkan tanda-tanda terobosan. Api kemasan mengelilingi tubuhnya, dan garis-garis aneh muncul di wajahnya. Ini adalah pengorbanan untuk para dewa, kata Huo Jingjing dengan ngeri. Huo Jingjing juga merupakan anggota kuil, jadi tentu saja dia tahu kekuatan pengorbanan kepada para dewa. Mata Hu masih menyipit, dan dia hendak melangkah maju untuk membantu, namun dihentikan oleh Dev dengan tatapannya. Dev menatap Master Istana Ketujuh yang momentumnya meningkat pesat. Alih-alih takut, dia menunjukkan sedikit ketertarikan. Oh, pengorbanan dari para dewa. Menarik. Master Istana Ketujuh saat ini bagaikan dewa, dengan api kemasan mengelilinginya. Dia meraung dan meninju Dev. Pukulan ini berisi semua kekuatan sumber kehidupannya yang membara. Ruang terdistorsi oleh angin tinju. Ada bayangan samar dewa yang mengembun di tinju, memancarkan tekanan yang merusak. Dev, bersiaplah untuk mati. Akan tetapi, menghadapi pukulan yang mampu membuat ahli alam abadi manapun ketakutan, Dev hanya mengangkat tangan kirinya pelan, merentangkan kelima jarinya, dan tampak perlahan mengulurkan tangan ke arah angin tinju itu. Engah! Tidak ada suara yang menggetarkan bumi seperti yang dibayangkan, hanya suara samar-samar. Telapak tangan Dev dengan mudah menggenggam tinju Master Istana Ketujuh, dan angin tinju yang mengguncang bumi langsung menghilang di telapak tangannya, seperti setetes air di lautan. Master Istana Ketujuh. Dia menatap dengan mata terbelalak ke arah tinjunya yang mudah ditangkap. Merasakan vitalitas terkuras dari tubuhnya bagaikan air pasang, dan kekuatan tak terbatas yang keluar dari telapak tangannya yang seakan mampu melahap segalanya, keputusasaan di dalam hatinya menenggelamkannya bagaikan tsunami. Bagaimana itu mungkin? Dia membakar habis kekuatan hidupnya dan menggunakan jurus pamungkasnya, tetapi dia bahkan tidak menyentuh sudut pakaian lawannya. Dev menatap ekspresinya yang ketakutan, dan lengkungan dingin muncul di sudut mulutnya. Tuan Istana Ketujuh, apakah ini semua kekuatanmu? Dia menggoyangkan pergelangan tangannya sedikit. Retakan. Master Istana Ketujuh hanya merasakan nyeri yang tajam di lengannya, dan tulang-tulang seluruh lengannya langsung patah. Sambil berteriak, dia terlempar keluar oleh Dev dan menghantam pilar batu aula dengan keras. Engah! Master Istana Ketujuh memuntahkan seteguk besar darah, dan sumber kehidupan yang terbakar di tubuhnya menjadi tidak teratur. Keadaan pengorbanan para dewa langsung terangkat, dan napasnya menjadi lemah.
Dia berjuang untuk bangkit dari reruntuhan dan menatap Dev yang mendekat selangkah demi selangkah, matanya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan yang luar biasa. Dia sekarang akhirnya mengerti bahwa jurang antara dirinya dan lelaki di depannya bukanlah jurang alam sama sekali, melainkan perbedaan yang sangat besar seperti jurang antara semut dan naga. Kamu, apa yang kamu inginkan? Suara Master Istana Ketujuh terdengar serak dan dipenuhi air mata. Dia tidak lagi memiliki martabat sebagai Master Istana. Aku minta maaf. Aku minta maaf kepada Istana Kedelapan. Aku minta maaf kepada Huo Zhao. Tolong maafkan aku. Ketika orang lain di Istana Ketujuh melihat kepala istana mereka memohon belas kasihan, mereka semua menundukkan kepala dan tetap diam. Mereka awalnya berpikir untuk maju ke depan, tetapi setelah melihat kekuatan sejati Dev, mereka semua mundur. Bab 5169, permintaan maaf ada gunanya, untuk apa kekuatan? Dev, seorang kultivator yang tampaknya hanya berada di tingkat kelima alam abadi longgar, pasti telah mencapai alam abadi duniawi dengan kekuatan dahsyatnya. Dev berjalan ke arahnya dan menatap pria kuat yang dulunya tak terkalahkan di puncak alam Sanxian ini. Namun sekarang dia memohon belas kasihan seperti anjing liar, tanpa emosi di matanya. Meminta maaf. Dev berjongkok, mengangkat dagu Master Istana Ketujuh dengan jarinya, dan berkata dengan nada mengejek, jika permintaan maaf berguna, apa gunanya kekuatan? Master Istana Ketujuh gemetaran, wajahnya sepucat kertas. Dia tahu bahwa dia mungkin akan mati hari ini. Aku dari kuil. Jika kau membunuhku, kuil tidak akan membiarkanmu pergi. Ia masih melakukan perlawanan terakhirnya. Kuil? Dev terkekeh, berdiri, dan menyingkirkan debu yang tidak ada. Di mataku, kuil itu tidak lebih dari sarang semut yang lebih besar. Dev, sebenarnya kamu telah menyinggung kuil, tetapi tidak semua orang di kuil. Master Istana Keempat menyuruhku untuk hanya menyelidikimu dan tidak berkonflik denganmu. Jika kamu tidak memaksaku berulang kali, aku tidak akan pernah mengambil tindakan terhadapmu. Master Istana Ketujuh menatap Dev dan berkata tanpa daya. Setelah mendengar ini, Dev tiba-tiba teringat apa yang dikatakan oleh Master Istana Kedelapan Huo Zhao kepadanya, bahwa ada dua faksi di dalam Istana Raja Dewa di kuil, yakni kaum konservatif dan kaum reformis. Apa kekuatan dari 4 kepala aula yang kamu sebutkan di kuil? Kudengar kuil itu sekarang bukan entitas monolitik, dan ada dua faksi. Dev bertanya. Ketika Master Istana Ketujuh mendengar ini, dia tidak dapat menahan senyum pahit dan berkata, bagi orang-orang seperti kita yang berada di bawah 3 langit, tidak peduli kekuatan mana di kuil yang mengeluarkan perintah, kita harus mematuhinya. Namun, Kepala Istana Keempat adalah orang yang baik hati, dan selalu ingin meninggalkan hukum lama dan mengizinkan anggota suku untuk menikah dengan orang luar. Dia sendiri adalah seorang kultivator wanita, jadi dia mungkin tahu penderitaan yang dialami oleh para kultivator wanita. Di klan dewa, para kultivator wanita ada untuk melayani para kultivator pria, dan mereka tidak diperbolehkan menikah dengan orang di luar suku. Karena peraturan ini, aku tidak tahu berapa banyak kekasih yang telah dipisahkan, dan berapa banyak kultivator wanita yang telah menderita hukuman dari para dewa. Kata Master Istana Ketujuh dengan tak berdaya. Setelah berkata demikian, raut wajah Master Istana Ketujuh menjadi amat kesepian, seakan-akan ada banyak hal yang dipikirkannya. Dev tidak pernah menyangka bahwa Master Istana Keempat sebenarnya adalah seorang kultivator wanita, tetapi tampaknya pihak lain benar-benar tidak ingin membunuhnya. Lagi pula, ketika Master Istana Ketujuh berada di Istana Kedelapan, dia dapat dengan mudah menghancurkan Istana Kedelapan, tetapi Dev tidak ada di sana saat itu. Namun, Master Istana Ketujuh tidak membunuhnya. Dia pasti telah menerima instruksi dari Master Istana Keempat untuk menyelidikinya saja agar tidak menimbulkan konflik. Sepertinya Master Istana Keempatmu adalah seorang reformis. Setelah Dev selesai berbicara, dia melihat ke arah Master Istana Ketujuh dan bertanya, mungkinkah aturan klan ini juga merugikanmu? Setelah mendengar ini, Master Istana Ketujuh benar-benar menangis terseduh-seduh. Sebenarnya, beberapa ratus tahun yang lalu, saya juga jatuh cinta dengan seorang kultivator wanita dari ras manusia. Kami saling mencintai, tetapi aturan ras kami tidak mengizinkan kami untuk bersama. Kita semua manusia, tetapi mereka ingin melabeli kita sebagai dewa, yang membuat kita mustahil menemukan orang yang kita sukai. Kultivator wanita itu akhirnya pergi, dan aku belum menemukan seorang wanita pun. Setelah Master Istana Ketujuh selesai berbicara, Dev cukup bingung. Sebenarnya, para dewa juga manusia, tetapi mereka hanya berpura-pura tenang dan memberi diri mereka gelar dewa. Mereka semua sangat arogan dan menganggap diri mereka hebat. Meskipun demikian, masih ada beberapa orang di antara para dewa yang mampu menghadapi kenyataan. Kalau nggak punya kemampuan, percuma aja ngasih banyak gelar ke diri sendiri. Hari ini, aku tidak akan membunuhmu, kata Dev. Master Istana Ketujuh tiba-tiba mengangkat kepalanya, secercah harapan melintas di matanya. Tapi, Dev mengalihkan pembicaraan, cahaya dingin melintas di matanya, jika kamu berani berkomplot melawan Istana Kedelapan, aku pasti akan menghancurkan Istana Ketujuhmu. Tidak, sama sekali tidak. Master Istana Ketujuh menggelengkan kepalanya berulang kali. Bab 5170 Dev terluka. Saya harap kamu bisa menepati janjimu, kata Dev dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, Dev tiba-tiba merasakan aura berbahaya.
Tiba-tiba dia mendongak dan melihat cakrawala barat laut ditelan oleh tinta tebal. Awan hitam yang bergelombang dipenuhi dengan puluhan juta api jiwa, yang tampak seperti pupil beberapa makhluk hidup, mengunci posisinya dari jarak puluhan mil. Di atas reruntuhan istana ketujuh, udara dunia bawah melonjak seperti tinta. Wanita cakar hantu melayang di udara, cahaya merah dari manik-manik jiwa di antara ke-10 jarinya melonjak, mengubah seluruh langit menjadi warna merah darah yang menakutkan. Matanya setajam pisau, menyapu kerumunan di bawah dan akhirnya berhenti pada Dev. Serahkan tokennya dan kamu bisa menjaga tubuhmu tetap utuh. Suara wanita cakar hantu itu bagaikan sepotong besi berkarat yang menggores dinding batu, dan setiap kata-katanya mengandung aura dingin dan membunuh. Dev berdiri di tanah yang hangus, dengan aura samar mengelilinginya. Siapa kamu? Tanya Dev. Kami adalah dua tetua Netherworld. Kau membunuh Ghostface dan mengambil tokennya. Sekarang serahkan tokennya dan kami bisa membiarkanmu mati dengan nyaman. Si manusia jiwa tenggelam membuka mulut penuh gigi kuningnya dan berkata dengan suara menyeramkan. Organisasi macam apa kamu? Apa itu Tianlin Cave Mansion? Dev bertanya. Ketika mendengar kata-kata, rumah gua Tianlin, tubuh kedua tetua Xuanming bergetar hebat. Wah, ini bukan tempatmu untuk bertanya. Serahkan tokennya segera, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Wanita cakar hantu mengancam Dev dengan dingin. Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan senyum dingin muncul di bibirnya, token itu ada padaku. Datanglah dan ambillah jika kau punya nyali. Sebelum dia selesai berbicara, sabit rantai milik Dewa Jiwa tenggelam telah menembus udara. Api neraka yang melilit sabit itu meninggalkan jejak hangus di udara, bahkan riak-riak pun muncul di angkasa kemanapun mereka lewat. Suara siulan sabit rantai yang merobek udara belum berhenti, tetapi Dev telah bergerak sejauh 3 kaki seperti anak panah. Tanah hangus itu meledak dengan retakan seperti jaring laba-laba di ujung kakinya, dan pedang pembunuh naga, yang terbungkus dalam niat pedang tajam, melesat menuju serangan penguasa jiwa tenggelam. Saat bila pedang dan sabit itu bertabrakan, api dunia bawah menyerbu ke atas badan pedang seperti makhluk hidup, membuat suara mendesis yang menggerogoti tulang. Sedikit. Dev memutar pergelangan tangannya, dan niat pedang tiba-tiba melonjak. Cahaya hijau itu seperti naga marah yang menerobos laut, dan mendorong duke jiwa tenggelam mundur beberapa langkah. Namun, sebelum dia bisa memanfaatkan kemenangan itu, 10 manik jiwa berwarna darah muncul dari 10 jari Ghost Claw Lady, yang masing-masing dililit dengan teriakan jiwa yang melengking. Mereka terjalin di udara untuk membentuk jaring besar berwarna darah, menutupi kepalanya. Hati-hati, ini adalah mutiara pemakan jiwa Netherworld. Raungan ngeri Yun Wuya membelah medan perang. Pupil mata Dev tiba-tiba mengecil, dan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan langsung aktif. Saat bola jiwa itu mengenai Jin, cahaya merah darah tiba-tiba meledak, dan wajah-wajah hantu ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul dari cahaya itu, membuka mulut mereka untuk menggerogoti pertahanannya. Riak-riak muncul di permukaan tubuh emas itu, dan menjadi lebih tipis dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Wah, rasakanlah kebencian dari ribuan jiwa yang mati ini. Sang penguasa jiwa yang tenggelam menerkamnya lagi dengan senyum muram, dan rantai itu melilit pergelangan kaki Dev seperti ular. Pada saat yang sama, bayangan cakar hantu gelap mengembun dari ujung-ujung jari wanita cakar hantu, mencengkeram punggungnya dengan kekuatan untuk merobek ruang. 2 tinju takkan sebanding dengan 4 tangan, belum lagi kedua lelaki tua ini saling bekerja sama dengan baik dan setiap gerakan mereka mengenai titik-titik vital. Dev menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindar, dan pedang pembunuh naga miliknya menari dengan sangat kencang sehingga tidak ada air yang dapat menembusnya, tetapi api Netherworld masih menyerempet bahunya. Jubah Tao miliknya langsung hangus menjadi hitam, dan udara dingin dan menyeramkan menembus meridiannya melalui luka tersebut, menyebabkan gerakannya sedikit melambat. Sekarang, cahaya dingin bersinar di mata Ghost Claw Lady, dan 10 manik jiwa tiba-tiba bergabung menjadi satu, berubah menjadi tombak jiwa berwarna merah darah, yang menusuk ke arah jantung Dev dengan momentum menghancurkan dunia. Merusak. Dev meraung marah dan menuangkan seluruh kekuatan spiritualnya ke dalam pedang. Pedang pembunuh naga meledak dengan cahaya hijau terang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menuju ke arah tombak jiwa. Boom! Ledakan energi yang dahsyat itu menimbulkan awan debu, dan Dev terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, menghantam dinding yang rusak dan memuntahkan darah. Bab 5171 Gunakan Aku. Dia menutupi dadanya yang terus berdarah, dan merasa ngeri saat mendapati daging dan darah di lukanya berubah menjadi hitam dan membusuk dengan kecepatan yang aneh. Kekuatan dunia bawah sangat korosif. Dev tidak percaya bahwa tubuhnya begitu kuat, bahkan dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dia masih terkikis oleh kekuatan dunia bawah lawan. Dev! Teriakan cemas terdengar, dan Humazi, Huo Jingjing, Yun Wuya, Mo Qingyun dan yang lainnya diikuti oleh ratusan pengikut sekte Qingyun. Mereka melindungi Dev, menatap kedua tetua Netherworld yang melayang di langit dan energi Netherworld di seluruh tanah, wajah mereka semua tampak sangat jelek. Kedua orang tua ini tidak menyangka Dev begitu kuat. Mereka melukai Dev tepat setelah pertarungan. Lindungi Dev.
Humasi meraung, dan ratusan jimat terbang keluar dari lengan bajunya. Dengan kilatan cahaya kemasan, mereka berubah menjadi dinding perisai yang menghalangi Dev. Huo Jingjing memegang pedang kuno dan mengayunkan energi pedang, menyerang manik jiwa wanita cakar hantu. HMPH, datang lagi sekelompok orang yang mencari kematian. Dewa jiwa tenggelam mengayunkan rantainya, dan sabitnya membentuk busur di udara. Api dunia bawah berubah menjadi hujan api dan menghantam para pengikut sekte King Yun. Jangan takut. Yun Wuya meraung, mencoba menenangkan murid-muridnya. Namun, puluhan bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakang kedua tetua Netherworld. Mereka adalah pengawal bayangan Yinsi yang mereka bawa. Para penjaga bayangan ini berpakaian hitam, dengan topeng hantu di wajah mereka. Gerakan mereka sama misteriusnya dengan hantu, dan bila pendek di tangan mereka bersinar dengan cahaya biru tua yang beracun. Begitu mereka muncul, mereka terbagi menjadi beberapa kelompok dan menyerbu ke arah para pengikut sekte King Yun seperti gelombang pasang. Hati-hati dengan pisau beracun. Begitu seorang tetua sekte King Yun selesai mengingatkan, dia melihat lengan seorang murid terpotong oleh penjaga bayangan. Seketika, udara hitam menyebar dan dia jatuh sambil berteriak. Medan perang langsung berubah menjadi kacau. Cahaya kemasan dari jimat Humasi dan cahaya dingin dari bilah racun penjaga bayangan saling terkait, pedang kuno Huo Jingjing bertabrakan dengan api Netherworld milik penguasa jiwa tenggelam, cahaya pedang Yun Wuya dan cakar jiwa milik wanita cakar hantu saling membombardir, napas Mo King Yun dan teriakan jiwa yang memenuhi udara naik turun. Engah! Seorang murid inti sekte King Yun diserang dari depan dan belakang oleh dua pengawal bayangan. Pedang panjangnya terputus oleh bilah pendek dan meninggalkan luka dalam di dadanya yang terlihat hingga ke tulang. Murid lain mencoba menyelamatkannya, tetapi tertembak di tenggorokan oleh jarum beracun yang dilemparkan oleh penjaga bayangan. Dia jatuh ke dalam genangan darah dengan mata terbuka lebar. Membunuh. Mata Huo Jingjing memerah, dan energi pedang di sekelilingnya melonjak. Dengan berkah pedang kuno, Huo Jingjing bergegas ke tempat di mana para penjaga bayangan paling terkonsentrasi, tetapi dia juga mendapat pukulan berat dari manik jiwa wanita cakar hantu. Dia terkena pukulan keras dan menyemburkan darah. Pedang Yun Wuya bergerak semakin cepat, jaring pedang menutupi beberapa pelindung bayangan, tetapi pedang itu terjerat oleh rantai dewa jiwa tenggelam. Wanita cakar hantu mengambil kesempatan untuk menamparkan punggungnya, menyebabkannya terhuyung dan menyemburkan darah. Humasi mengeluarkan Five Thunders Talisman terakhir dari dasar kotaknya. Cahaya kemasan menyala, dan 5 pilar petir setebal ember menyambar ke arah dua tetua Netherworld, tetapi diblokir oleh perisai Netherworld yang mereka pegang bersama. Wanita cakar hantu mencibir dan menjentikan 10 jarinya. Puluhan manik-manik jiwa melesat ke arah area tempat para murid sekte King Yun paling terkonsentrasi. Ledakan terdengar satu demi satu, darah dan daging berceceran di mana-mana, dan jeritan bergema di seluruh reruntuhan. Dev berjuang untuk berdiri dan menatap pemandangan tragis di depannya, matanya merah. Dia menahan napas yang melonjak di tubuhnya, mengambil napas dalam-dalam, dan hendak berbicara ketika Raja Iblis Awan Merah berkata, "Gunakan aku." Dev mengangguk, "Tidak buruk." "Hei, aku suka." Raja Iblis Ciyun terkekeh dan mulai mengendalikan tubuh Dev secara langsung. Melihat hal itu, kedua lelaki tua dari Netherworld itu memancarkan senyum sinis di mata mereka saat mereka menatap ke arah lelaki muda itu dengan amarah yang membara di matanya. Awan hitam pekat di langit semakin rendah, dan api jiwa bagaikan jutaan mata yang penuh kebencian, menyaksikan pertarungan berdarah, mewarnai reruntuhan dengan warna darah yang menyedihkan. Saat kesadaran Raja Iblis Awan Merah menyapu anggota tubuh dan tulang Dev seperti api padang rumput, atmosfer antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi ganas. Bab 5172, Pembunuhan Instan. Aura di sekitar Dev tiba-tiba berubah. Itu bukan lagi niat pedang yang jelas, tetapi berubah menjadi api iblis yang membakar langit dan menghancurkan bumi. Energi iblis gelap bercampur dengan cahaya merah aneh, yang langsung mengubahnya menjadi dewa iblis yang bermandikan api. Wajahnya yang awalnya pucat tiba-tiba memerah, pupil matanya dilahap oleh api iblis merah, dan senyum mengerikan di sudut mulutnya dipenuhi kegilaan. Aura apa ini? Pupil mata Ghost Claw Lady tiba-tiba mengecil. Kekuatan iblis yang luar biasa membuatnya tanpa sadar mundur setengah langkah, dan cahaya manik-manik jiwa di antara 10 jarinya sedikit meredup. Tangan dewa jiwa tenggelam yang mencengkeram erat rantai itu juga bergetar hebat. Api Netherworld tampak rapuh seperti nyala lilin di hadapan api iblis. Hehehe, dasar bajingan Netherworld, beraninya kau bersikap lancang di hadapanku. Pada saat ini, suara Dev tidak lagi dingin dan jernih, tetapi campuran suara-suara jahat dari raungan ribuan jiwa yang penuh kebencian, mengguncang udara di seluruh reruntuhan. Dia perlahan mengangkat tangannya, dan sebuah bola ajaib hitam seperti tinta namun menyala dengan api merah muncul dari telapak tangannya. Keberadaannya saja sudah menyebabkan riak-riak yang terdistorsi di angkasa. Pengadilan kematian. Sang penguasa jiwa tenggelam meraung dan menebas ke arah Dev dengan sabit berantai yang membawa api dunia bawah yang 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, mencoba untuk bangkit kembali di bawah kekuatan iblis aneh ini. Akan tetapi, Dev terlalu malas untuk mengayunkan pedangnya dan hanya mengarahkannya dengan santai. Engah!
Bola sihir di ujung jari itu langsung mengembang dan berubah menjadi sinar api sihir berwarna merah dan hitam. Saat bertabrakan dengan sabit, api dunia bawah mencair seperti es dan salju yang bertemu matahari. Penguasa jiwa yang tenggelam hanya merasakan kekuatan yang luar biasa datang dari rantai itu, lengannya retak dengan suara, krek, dan seluruh orang itu terbang mundur seolah-olah disambar petir, menghancurkan separuh gunung, menyemburkan darah hitam, matanya penuh dengan kengerian yang tak terbayangkan. Sekarang giliranmu, perempuan tua. Dev menjilat sudut bibirnya, dan sosoknya muncul di depan Ghost Claw Lady seperti hantu. Ghost Claw Lady dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia menusuk lagi dengan tombak jiwa berwarna merah darah yang dibentuk oleh 10 manik jiwa, tetapi ditangkap oleh Dev dengan tangan kosong. Aduh! Kekuatan ribuan jiwa yang mati pada tombak jiwa menggerogoti telapak tangannya dengan panik, tetapi tidak dapat melukai sedikit pun kulitnya. Sebaliknya, itu dibakar oleh api iblis di telapak tangannya, menyebabkannya menjerit dengan menyedihkan, dan tombak jiwa berwarna darah itu meleleh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Wanita cakar hantu itu begitu ketakutan hingga dia ingin melarikan diri, tetapi dia melihat tangan Dev yang lain telah mencengkeram lehernya. Tidak, biarkan aku pergi. Aku. Bising. Mata Dev dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia meremas kelima jarinya dengan kuat. Boom! Kepala Ghost Claw Lady meledak seperti semangka, dan otak berwarna hijau tua bercampur darah hitam berceceran keluar. Butiran jiwa yang tersisa kehilangan kendali dan meledak menjadi bola kabut darah di udara. Tubuhnya terkulai lemas, nyawanya hilang, hanya matanya yang masih dipenuhi ketakutan luar biasa. Hanya butuh beberapa saat untuk menghadapi Ghost Claw Lady. Dev berbalik dan menatap Dronet Soulman yang baru saja keluar dari reruntuhan. Senyum muram di wajahnya semakin lebar, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin aku mati dengan nyaman. Penguasa jiwa tenggelam telah kehilangan seluruh keganasannya saat ini, seluruh tubuhnya bergetar seperti saringan, bagaimana mungkin dia berani menanggapi. Tiba-tiba dia memanggil perisai Netherworld terkuat dalam hidupnya, dan perisai energi gelap itu melindungi seluruh tubuhnya dengan erat. Pada saat yang sama, dia berbalik dan ingin melarikan diri ke celah Netherworld. Mau lari? Dev mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan pedang pembunuh naga otomatis terbang ke tangannya. Pada saat ini, pedang pembunuh naga diberkati oleh api ajaib, dan badan pedang ditutupi dengan garis-garis merah dan hitam, memancarkan aura pembunuh yang menakutkan. Dia menggoyangkan pergelangan tangannya pelan, lalu aliran energi pedang api jahat melesat keluar dari udara. Engah! Perisai Netherworld, yang katanya tidak bisa dihancurkan, terkoyak seperti kertas tipis. Kekuatan pedang yang tersisa masih ada, dan membelah penguasa jiwa tenggelam menjadi dua dari bahu hingga pinggul. Sebelum kedua bagian tubuh itu menyentuh tanah, mereka terbakar habis menjadi abu oleh api iblis yang mengikutinya. Hanya tersisa jiwa yang samar-samar, meratap dalam api iblis untuk terakhir kalinya, lalu menghilang begitu saja. Bab 5173 melaporkan kebenaran. Hanya butuh beberapa tarikan napas untuk berhadapan dengan dua tetua Netherworld. Mata merah Dev beralih ke pengawal bayangan Yinsi yang masih bertarung dengan murid-murid Sekte King Yun. Para penjaga bayangan ini awalnya ditahan oleh orang-orang Sekte King Yun, dan sekarang melihat kematian tragis kedua tetua, moral mereka telah menjadi kacau, dan gerakan mereka menjadi kaku. Pergilah ke neraka, kalian bajingan. Dev melompat ke udara, dan pedang pembunuh naga di tangannya menari-nari liar, berubah menjadi hujan pedang iblis yang menutupi seluruh medan perang seperti membajak ladang. Pedang beracun dan gerakan tubuh para penjaga bayangan itu tidak ada artinya jika berhadapan dengan kekuatan absolut. Kemanapun hujan api dan pedang iblis itu lewat, bayangan hitam berjatuhan berkelompok, dan terbakar menjadi arang sebelum mereka sempat berteriak. Kadang-kadang, ada beberapa ikan yang lolos dari jaring dan mencoba melancarkan serangan diam-diam, tetapi mereka akan dihancurkan berkeping-keping oleh peluru ajaib yang ditembakkan oleh Dev. Humazi, Huo Jingjing dan yang lainnya berdiri di sana dengan kaget, melihat sosok yang terbungkus api iblis merah bergerak bebas di antara kelompok musuh, meninggalkan mayat di mana-mana yang dilewatinya. Rasa kaget yang tak terlukiskan muncul di hati mereka. Musuh kuat yang tadi membuat mereka tak berdaya, kini menjadi lemah bagaikan ayam atau anjing di bawah kekuatan jahat ini. Terutama Master Istana Ketujuh, yang menatap Dev dengan ngeri. Jika Dev seperti ini tadi, dia takut dia tidak akan bisa melakukan satu gerakan pun. Batuk, batuk, batuk. Setelah beberapa saat, penjaga bayangan terakhir ditelan oleh api iblis. Tubuh Dev tiba-tiba mulai batuk hebat, dan yang mengalir dari sudut mulutnya bukan lagi darah hitam, tetapi jus merah dengan energi iblis. Api iblis di tubuhnya mulai berkedip-kedip tak stabil, dan jejak kejelasan muncul dengan susah payah di pupil merahnya. Senior, kau sudah keterlaluan. Aku tidak sanggup menahan ledakan kekuatanmu. Dev berkata kepada Raja Iblis Awan Merah tanpa berkata apa-apa. Maaf, tadi aku agak sok penting. Begitu dia selesai berbicara, nyala api merah iblis di mata Dev dengan cepat memudar. Tubuhnya bergoyang dan dia hampir jatuh. Untungnya, dia ditopang oleh Huo Jingjing yang bergegas datang tepat waktu. Wajahnya sepucat kertas, dan meskipun luka di dadanya tidak lagi membusuk, luka itu samar-samar memancarkan aura hitam. Jelas bahwa kekuatan Raja Iblis Awan Merah juga telah menggerogoti tubuhnya. Dev, apa kabar? Huo Jingjing bertanya dengan cemas.
Dev melambaikan tangannya, melihat mayat-mayat hangus di tanah dan aura Netherworld yang perlahan menghilang, dan merasakan energi iblis dan kekuatan spiritual melonjak di tubuhnya. Cahaya kompleks melintas di matanya. Dia menatap awan gelap di barat laut yang belum sepenuhnya menghilang, dan berbisik, tidak peduli organisasi apa yang dimiliki pihak lain, akun ini baru saja dimulai. Di reruntuhan, bau darah dan makanan yang terbakar bercampur menjadi satu. Para pengikut Sekte King Yun yang selamat dari bencana itu menatap Dev dengan mata penuh kekaguman dan ketakutan. Master Istana Ketujuh juga terhuyung-huyung saat ini, menatap Dev yang terluka, dan berkata dengan kaget, "Dev, apakah kamu baru saja dirasuki?" Dev mengangguk dengan jujur, "Itu adalah jiwa seorang temanku. Biarkan dia meminjam tubuhku untuk sementara waktu." "Temanmu?" Surga ke-9. Master Istana Ketujuh langsung menghirup udara dingin. Itu adalah surga ke-9. Tidak heran jika jiwa biasa bisa menjadi begitu kuat dengan meminjam tubuh. Saya akan melaporkan informasi Anda kepada Master Istana keempat dengan jujur. Saya juga akan berusaha sekuat tenaga untuk membujuk kuil agar berhenti menjadi musuh Anda. Namun kata-kataku tidak begitu berarti. Apakah kata-kataku akan efektif atau tidak tergantung pada para pengambil keputusan di Istana Raja Ilahi. Tetapi aku akan mengatakan yang sebenarnya kepadamu bahwa kamu mempunyai teman di surga ke-9. Master Istana Ketujuh sedang mencoba menyenangkan Dev saat ini. Sahabat di surga ke-9, hanya untuk satu hal ini, kalian akan menjadi tak terkalahkan di surga ketiga. Terima kasih. Dev mengangguk ke arah Master Istana Ketujuh. Tidak, kita tidak saling mengenal tanpa bertengkar. Aku masih punya beberapa sumber daya di sini, kamu bisa tenang dan pulih di sini. Master Istana Ketujuh sangat perhatian, saat ini dia hanya ingin berteman dengan Dev dan tidak ingin menyinggung perasaannya.